semua, kembali lagi dengan aku Merimat, fisioterapis. Oke, di video ini aku akan ngebahas tentang tanda-tanda peradangan pada soft tissue atau jaringan lunak. Jadi, teman-teman harus pantengin sampai selesai dan jangan di-skip ya. Stay tune. Ya, sebelum kita ngebahas tentang tanda-tanda peradangan pada soft tissue atau jaringan lunak, aku akan sedikit sharing tentang cedera. Jadi, teman-teman harus perlu tahu ini. Cedera itu dibagi menjadi dua. Ada yang kontak langsung, ada yang non kontak. Jadi tidak kontak langsung. Apa perbedaannya? Cedera kontak langsung biasanya terjadi oleh karena trauma. Jadi biasanya itu karena suatu benturan, bisa karena kecelakaan atau bisa karena tertabrak atau salah gerak. Jadi sehingga menyebabkan kerusakan pada soft tissue atau jaringan lunak hingga bisa menyebabkan fraktur atau patah. Terus bedanya dengan cedera non kontak atau tidak langsung, ini biasanya cedera yang terjadi oleh karena overuse. Jadi di mana teman-teman melakukan suatu aktivitas atau suatu olahraga dengan beban yang berat tanpa mempertimbangkan waktu istirahat. Nah, selain itu juga tanpa adanya stretching ataupun cooling down, sehingga menyebabkanlah cedera overuse ini. Jadi setelah teman-teman tahu tentang cedera tersebut, baru sekarang kita masuk ke tanda-tanda peradangan pada soft tissue atau jaringan lunak. Saat kita cedera, tubuh akan merespon dengan memberikan tanda-tanda yang harus kita ketahui. Biasanya ini sering sekali disepelekan dan dianggap remeh, dan nantinya akan berdampak serius bagi kesehatan teman-teman. Apalagi aku garis bawahi untuk para atlet, jadi perlu diperhatikan sekali ini. Tanda-tanda cedera pada soft tissue atau jaringan lunak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah rubor. Rubor di sini maksudnya adalah warna kemerahan. Yang kedua adalah tumor. Tumor di sini adalah maksudnya bengkak. Yang ketiga adalah kalor. Kalor di sini adalah rasa hangat atau panas. Yang keempat adalah dolor. Dolor adalah rasa nyeri. Dan yang terakhir adalah funksiolasia. Jadi artinya penurunan fungsi dari tubuh seseorang. Oke, selanjutnya kita akan masuk kenapa bisa terjadinya suatu cedera, dan agak kurang paham mungkin apa yang aku sebutin tadi. Jadi aku akan membahas alurnya kenapa sampai bisa terjadinya funksiolasia atau penurunan fungsi dari suatu organ tubuh. 5 tanda-tanda yang aku sebutin tadi itu tujuannya untuk mempercepat dari proses atau memulihkan cedera. Jadi penting emang adanya 5 ini. Nah, kenapa bisa jalannya seperti itu? Yang pertama akan aku sharing. Jadi saat kita cedera, ini akan membentuk terjadinya proses vasodilatasi. Jadi vasodilatasi itu adalah pelebaran pembuluh darah. Jadi aku nanti tampilin gambarnya biar teman-teman lebih paham. Jadi adanya pelebaran pembuluh darah sehingga banyaknya aliran nutrisi dan oksigen ke tempat yang terjadinya cedera. Nah, karena nutrisi dan oksigen banyak ke tempat yang terjadinya cedera, contohnya pada tangan, banyak pasokan nutrisi dan oksigen ke sini yang menyebabkanlah sedikit terjadinya warna kemerahan di bagian cedera tersebut. Oke, lanjut. Nah, kemerahannya ini disebut dengan rubor, yang aku sebutin tadi. Nah, darah yang banyak akan merembes dari kapiler ke badan sel. Nah, yang nantinya akan terjadi tumor atau disebut dengan bengkak. Jadi ketika teman-teman mengalami suatu cedera, sudah ada warna kemerahan terus bengkak, teman-teman bisa bandingin antara yang sakit dengan yang sehat. Akan kelihatan di sana lebih besar. Jadi teman-teman udah waspada, berarti ada yang tidak beres nih dengan tubuh aku. Nah, setelah itu banyaknya nutrisi dan oksigen yang dialirkan ke tempat cedera sehingga menyebabkan meningkatnya metabolisme. Nah, dengan sisa metabolisme nantinya berupa panas atau kalor. Gimana caranya? Ketika teman-teman yang tadi aku bilang cedera di tangan misalnya nih, teman-teman sekarang coba pegang, ada rasa panas nih, ada rasa hangat. Berarti itu udah muncul tanda-tandanya. Oke, lanjut ke adanya tumpukan sisa metabolisme dan zat kimia akan merangsang dari syaraf nyeri di tempat cedera
sehingga nantinya akan menimbulkan rasa nyeri. Nah, teman-teman diamin aja, kok nyeri ya? Apalagi aku gerakin kayak gini, tambah nyeri dia. Oke, nyerinya ini disebut dengan dolor. Selanjutnya, semuanya ini akan nantinya menyebabkan penurunan fungsi atau function-nya. Maksudnya gimana? Nah, ketika teman-teman terjadinya semua tanda-tanda yang disebutin tadi, loh aku kok nggak jadinya kok nggak bisa ngambil benda, terus aku mau naik motor, aku mau ngegas kok jadinya nggak bisa, sehingga aktivitas pun terganggu. Nah, inilah yang disebut dengan penurunan fungsi atau function-nya. Oke, itulah tanda-tanda dari peradangan atau tanda-tanda cedera pada soft tissue atau jaringan lunak. Jadi setelah aku sharing ini, semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi sedikit menambah wawasan teman-teman, ternyata tubuh itu memberikan respon atau sinyal-sinyal ketika terjadi suatu cedera atau yang tidak beres pada tubuh kita. Jadi teman-teman jadi tahu nantinya gimana penanganan selanjutnya. Apa boleh aku pijat aja dah, bawa ke tukang, ya itulah pokoknya, atau aku kompres air hangat atau kompres air dingin, ya aku diamin aja nanti juga sembuh. Nah, untuk penanganannya aku bakal share di video aku selanjutnya. Jadi aku harap teman-teman tetap pantengin video aku dan pastinya bakal banyak informasi yang teman-teman dapatkan. Oke, bila teman-teman mengalami suatu gejala sama seperti yang aku sharing hari ini, teman-teman bisa datang ke tenaga kesehatan, baik itu ke fisioterapis ataupun ke dokter. Atau bisa komen di bawah ini dan free konsultasi di media sosial aku yang lain. Ditunggu. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga pastinya. Dan nantikan video aku selanjutnya. Get better, get stronger. Bye-bye.